Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi nih dalam majelis ilmu dan majelis cinta. Jarang kan ya ada majelis cinta ya. Al-Latif bisa jadi majelis cinta. Arti majelis cinta bertemunya dua hati di satu masjid. Dan itu sudah terbukti secara sejarah. Kalau kata Pak Iman, Ketua DKM dulu Pak Bambang Pranggono juga ketemu pasangan beliau di masjid Al-Latif. Dan apa yang pernah terjadi kalau kata para filosof akan terjadi lagi gitu. Apa yang pernah berlaku di Masjid Al-Latif akan berlaku lagi, dan insya Allah udah terbukti banyak lah. Ada beberapa orang kemarin yang nikahnya di Al-Latif, walaupun mungkin ketemunya di depan masjid, tapi nikahnya di dalam masjid, ya sama aja. Teman-teman sekalian, malam ini kita bakal bicarain kelanjutan dari tema kemarin. Kalau kemarin kita ngomongin tentang jomblo fisabilillah, kalau sekarang ngomongin tentang fall in love syariah. Tapi di situ nggak ada kalimat syariahnya di dalam benak kita aja nih. Karena apapun yang kita omongin pasti dibingkai dengan syariah. Sebelum kita ngebahas tentang fall in love syariah atau indahnya saat-saat jatuh cinta dalam persepsi Islam, kalau ngomongin dalam persepsi sinetron itu udah banyak lah. Atau dalam persepsi novel-novel juga udah banyak. Sekarang kita pengen ngomongin saat-saat indah ketika jatuh cinta itu dalam persepsi syariat. Apakah syariat itu ada juga sensasi cinta yang indah? Apakah dalam kisah-kisah kehidupan Nabi, sahabat, dan orang-orang soleh itu ada nggak adegan-adegan tentang fall in love yang buat mereka itu gimana gitu? Kayak yang kita rasain selama ini tetapi tidak ada label syariatnya. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang masalah ini, sekedar motivasi nih buat yang kemarin jomblo fisabilillah cepet-cepet nemuin cinta karena Allah, dan buat yang udah nikah gimana cara mengekspresikan cintanya kepada pasangannya yang membuat mereka ngerasa setiap hari itu jatuh cinta. Every day falling in love. Setiap hari jatuh cinta. Setuju nggak nih kalau setiap hari jatuh cinta? Setuju? Beneran? Kita insya Allah nanti kita belajar gimana caranya setiap hari itu bisa jatuh cinta. Bagi yang udah nikah, kalau belum nikah, hari ini juga jatuh cinta gitu. Insya Allah. Sebelumnya kita baca dulu Al-Quran, firman Allah tentang cinta di dalam surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. Surat ketiga, surat Ali Imran, ayat 14, ayat tentang cinta di dalam Al-Quran. Selain yang kemarin tentang jomblo itu di surat Yusuf. وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dan telah dijadikan indah bagi manusia rasa cinta dan
keinginannya atau gairahnya terhadap istri-istrinya, dan terhadap anak-anak, dan terhadap perhiasan-perhiasan baik dari emas maupun perak, dan terhadap tunggangan-tunggangan yang baik, dan juga hewan-hewan ternak serta berbagai macam perkebunan. Yang demikian itulah kesenangan dalam kehidupan dunia, dan Allah di sisinya ada tempat tinggal yang lebih baik. Ini adalah salah satu tentang ayat yang ngebahas bahwa cinta itu indah. Allah sendiri yang bilang cinta itu indah. Siapa yang menjadikan cinta itu indah? Allah. Tapi sebelum saya bahas nih, saya masih ngelihat nih banyak wajah-wajah yang agak-agak tegang gitu ya. Padahal ngebahas cinta itu nggak boleh serius loh. Jadi membahas cinta itu biasanya pembahasannya bukan bab cinta, kalau itu bab kematian, bab azab kubur, itu memang harus serius. Tapi kalau ngebahas cinta itu, gitu-gitu kan ya. Harusnya kita senyum-senyum, santai, dan kalau perlu juga nggak perlu berdesak-desakan, kecuali karena emang penuh banget gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen nunjukin, Masjid Latif mah luar biasa ya, penuh banget desak-desakan, padahal di luar masih agak-agak lebar tuh, agak-agak banyak tempatnya. Intinya ngebahas tentang cinta itu jangan serius. Kita menikmati pembahasan malam ini secara santai nih. Saya nggak pengen ceramah, tapi pengen sharing-sharing aja. Kita akan ngebahas beberapa, sebutlah mungkin kata-kata para ulama tentang cinta. Dan Allah sendiri bilang di Al-Quran, cinta itu indah. Itu Allah sendiri bilang. Allah bilang, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah jadikan indah atau dijadikan indah bagi manusia cinta dan gairah terhadap istri. Di dalam ayat ini Allah nggak bilang terhadap perempuan secara umum, tetapi An-Nisa di sini pakai alif lam yang artinya khusus. Dan khusus di sini artinya istri. Kalau nggak kepada istri, tapi terasa indah, itu bukan dari Allah. Aduh, saya mah kalau ngelihat dia deg-degan gitu. Kalau ngelihat dia nggak bisa berdiri, bisanya jongkok gitu. Itu berarti bukan dari Allah tuh. Kalau yang kepada istri ada rasanya, itu dari Allah. Karena Allah hanya memberikan rasa indah itu kalau kepada yang halal, yang baik. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan iman itu terasa indah dan menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Jadi orang yang beriman itu ngerasain berbunga-bunganya. Kepada siapa? Kepada pasangan. Teman-teman sekalian, saya pengen bacain beberapa kalimat dari orang bijak. Nih, kata para ulama tentang cinta ya. Jatuh cinta itu adalah luapan perasaan paling indah di dunia setelah iman kepada Allah. Jatuh cinta itu luapan perasaan paling indah di dunia setelah beriman kepada Allah. Jadi nggak ada lagi perasaan yang lebih indah setelah beriman kepada Allah daripada perasaan jatuh cinta. Terutama cinta kepada pasangan, itu indah banget. Kemudian kata para ulama, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia di mata dia semuanya terasa mempesona. Jadi orang jatuh cinta itu ngelihat dunia itu indah banget tuh. Sebaliknya orang putus cinta ngelihat dunia itu kayak neraka. Jadi kalau kita pengen menikmati hidup setiap hari terasa indah, apa yang kita lihat itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, maka sering-seringlah jatuh cinta. Jadi kalau setiap hari kita jatuh cinta, setiap hari kita bergairah. Hidup kita itu kayaknya dunia ini paling cuma milik kita berdua kan gitu kan. Bahasa puisi dulu ya. Dunia milik kita berdua. Itu kata ulama. Kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu di mata dia jadi sangat indah dan mempesona. Dia jadi orang yang paling bahagia, percaya diri, dan lupa dengan semua sakit yang pernah dia alami dalam hidup. Jadi orang kalau lagi jatuh cinta itu gak kerasa sakit. Gunung kan kudaki. Berarti orang yang sering naik gunung tuh lagi jatuh cinta tuh. Kan gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Jadi yang sering-sering ke laut itu lagi jatuh cinta. Pelariannya ke laut, ke gunung, dan gak terasa capek, soalnya lagi jatuh cinta. Racun kan kuteguki misalnya kan ya, itu artinya jatuh cinta, gak terasa sakitnya, duri segala macam. Orang kan kalau lagi jatuh cinta itu gak ada istilah sakit.
semuanya juga dia lakoni, dia jalanin karena dia lagi berbunga-bunga, lagi bergairah banget, lagi jatuh cinta. Bayangin, semangat kayak gitu tuh kita dapetin setiap hari kalau kita jatuh cinta setiap hari kepada pasangan kita. Jadi orang udah nikah itu setiap hari itu ngerasain semangat ABG yang lagi jatuh cinta itu kan enak banget tuh. Itu luar biasa. Setiap hari ini hari apa? Misalnya kemarin hari Senin, saya lagi jatuh cinta tuh hari Senin kemarin. Selasa jatuh cinta lagi, Rabu jatuh cinta lagi. Jadi setiap hari itu adalah hari-hari yang indah karena selalu jatuh cinta. Senyum-senyum sendiri, sial-siul, kemana-mana bersiul gitu kan. Lagi jatuh cinta terbayang-bayang, mikirin terus. Pokoknya bahagia banget deh. Orang kalau lagi jatuh cinta. Nih ada lagi kata-kata dari ulama. Alangkah beruntungnya laki-laki yang pulang kerja dalam keadaan lelah dan letih, lalu di pintu rumahnya ia menyaksikan senyum istri yang udah berdandan menanti kedatangannya. Itu indah banget tuh. Pulang capek, apalagi kalau kerjanya itu kerja fisik kayak seorang tukang misalnya, atau aparat lah kayak Pak Alri gitu ya. Habis ngelatih pasukannya misalnya di Cipatat capek-capek banget, pulang macet lagi tuh di Padalarang. Pulang-pulang disambut dengan senyum istri yang luar biasa, udah dandan banget buat kita, udah wangi, disambut di pintu itu kan hilang semua capeknya tuh. Kalau kita lagi jatuh cinta, sama kayak kita malam mingguan nih, ketemu dengan dalam tanda petik itu pacar kita gitu. Ketemu dengan pacar, ngelihat pacar itu kan hilang semua perjalanan kita yang lelah, macet. Mungkin pacarnya di luar kota, kita naik kereta itu sambil gantungan. Sekarang tapi udah nggak ada ya. Kalau dulu mah gantung misalnya di kereta, itu mah dilaluin aja. Pas ketemu dengan pacarnya, semua masalah itu selesai. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Jadi alangkah indahnya seorang laki-laki yang pulang dalam keadaan capek, lelah, sedih, banyak masalah di kantor, tapi ketika sampai di rumah dia disambut oleh seorang bidadari yang cantik menurut dia. Kok ada kata-kata menurut dia ya? Cantik lah pokoknya ya. Cantik, tersenyum, dan udah dandan menyambut kedatangan suami tercinta. Itu indah banget. Terus apa lagi kata para ulama? Banyak lagu, puisi, buku, film, filsafat, dan bahasa yang dibuat untuk menjelaskan makna cinta. Ini saking pentingnya cinta dalam kehidupan manusia tuh. Coba lihat, perhatiin lagu-lagu kita kan hampir semuanya ngomongin masalah cinta. Bahkan nasyid juga ujung-ujungnya ngomongin masalah cinta. Yang dulunya nasyid tuh masih ngomongin nasihat-nasihat, tapi lama-kelamaan jadi ngomongin cinta. Ceramah juga gitu. Ceramah awalnya ngomong tentang rijal, jihad, cinta sekarang jadi. Saking pentingnya cinta. Karena animonya tuh tinggi banget soal cinta mah. Artinya semuanya pengen ngomongin cinta. Sampai ada nasyid tuh saya dengerin di MQ tuh. Aisyah telah pergi meninggalkanku. Jadi kesannya tuh soleh gitu ya. Kesannya itu lagu syair-syair nasyid karena ada kata-kata Aisyah, tapi sebetulnya ditinggalin tuh. Aisyah telah pergi meninggalkanku. Mungkin suatu hari nanti dia akan kembali untukku. Kan gitu ya. Jadi cinta banget gitu. Jadi intinya itu juga sih sebetulnya. Cuma bahasanya kalau yang tadi namanya mungkin siapalah namanya apa sih kalau cewek yang bukan nama-nama Islam? Saya emang nggak banyak hafal nama-nama cewek soalnya. Kalau yang Islam kan Fatimah, Aisyah, gitu-gitu deh ya. Jadi karena ada kata Aisyah kesannya nasyid. Padahal isinya sama aja. Dia udah perginya kemana? Ke Kairo, lagi belajar di Al-Azhar. Nanti dia bakalan balik lagi untukku gitu. Jadi intinya banyak lagu dicipta karena cinta. Banyak puisi dibuat karena cinta. Bahkan dulu ketika saya masih SMA itu saya suka banget nulis puisi. Dan rata-rata puisinya itu tentang cinta. Walaupun saya bukan karena lagi jatuh cinta. Mendeskripsikan tentang cinta. Tapi tahukah kita apa itu cinta? Setelah orang mikir apa itu cinta, setelah orang buat sastra tentang cinta, setelah orang buat film tentang cinta, setelah orang buat nyanyian tentang cinta, kesimpulannya apa kata Pak ulama? Cinta itu adalah syu'ur la yusuf. Cinta itu adalah perasaan yang gak bisa didefinisikan. Cinta itu perasaan yang gak bisa didefinisikan. Jadi jangan tanya what is love. Gak ada jawaban yang paling tepat. Karena dia sesuatu yang gak bisa disebut, tapi bisa dirasain. Syu'ur la yusuf. Cinta itu
perasaan yang gak bisa didefinisikan. Kita agak coba ilmiah dikit nih. Setelah tadi ngomongin masalah sensasi cinta, ternyata saya coba baca-baca, cinta itu bahaya buat kesehatan. Kalau belum sah. Ini studinya ilmiah loh ya, bukan saya dapetinnya juga dari internet. Ntar cari sendiri deh. Ternyata jatuh cinta itu bahaya buat kesehatan kalau belum sah. Pertama, menurunkan tingkat konsentrasi. Jadi benar kata Mario Teguh, salah satu yang menurunkan kualitas prestasi anak muda Indonesia itu karena cinta. Kok keras banget tuh di belakang? Semangat banget. Oke. Dr. Helen Fisher, ini benar apa enggak ya? Tapi saya dapatnya juga kayak gitu. Dari ilmuwan dari Rutgers University di Amerika mengatakan bahwa seseorang yang jatuh cinta seringkali ngalamin kesulitan dalam berkonsentrasi karena terus-menerus mikirin orang yang dicintai. Ada nggak orang yang jatuh cinta terus nggak pernah mikir tentang orang yang dicintai? Kan nggak ada kan ya? Saya cinta loh sama kamu, tapi kok kamu nggak ngejemput aku tadi siang, katanya mau dijemput. Oh iya ya, saya lupa soalnya sibuk dengan kerjaan sendiri. Itu nggak ada tuh. Pasti dia yang dia pikirin orang itu, cewek itu, dan gak akan kepikiran yang lain-lain lagi sampai makan juga lupa gitu, gara-gara mikirin dia. Hal ini merupakan akibat dari hormon dopamin yang membuat seseorang lebih obsesif. Dan ini lebih sering terjadi pada orang yang belum nikah. Catat tuh. Bagi yang belum nikah. Ternyata bagi yang belum nikah, cinta itu justru bahaya. Makanya saya baru ngerti, oh benar ya, di zaman Rasul, cinta itu hanya adegan-adegan yang disebutkan setelah orang nikah. Nggak ada cerita cinta sebelum nikah tuh di zaman Rasul tuh nggak ada tuh. Kita hampir nggak menemukan ada kisah cinta sebelum nikah di zaman Rasul, nggak ada. Semua kisah cinta itu terjadi setelah nikah. Itu indahnya cinta di masa itu. Kenapa? Karena cintanya itu cinta yang positif, bukan cinta-cintaan atau cinta monyet. Kedua, bikin mual. Cinta itu bikin mual. Ketika seseorang bertemu pacar yang dicintai, maka akan terjadi apa sih ini? Pelepasan norepinefrin. Ada yang ngerti nggak? Pokoknya ikutin aja lah ya. Dopamin dan kortisol mengalirkan darah dari usus hingga memberikan efek mual dan rasa gugup. Pernah ngerasain nggak sih yang gitu-gitu? Pernah ya? Oh berarti emang nggak bener nih cintanya. Terus yang ketiga, jatuh cinta itu bikin gak bisa tidur, susah tidur. Orang yang jatuh cinta sebelum nikah itu sering susah tidur karena secara ilmiah produksi hormon dopamin dan norepinefrin yang terlalu banyak. Gitu deh. Sok-sok ilmiah tapi gak ngerti. Nah gitu pokoknya. Ini dapatnya bukan dari tulisan orang ya, tapi dari majalah dan dari surat kabar yang ada di internet, yang online. Terus nih, jatuh cinta itu baik buat kesehatan kalau sudah sah. 1. Nambah fit. Menurut penelitian di jurnal psikofisiologi, kalau kita sering mikirin orang yang kita cintai, kita bisa dapetin energi tambahan. Ini kata-kata saya aja nih yang di bold. Kalau mikirin yang ngeselin dari dia, gak usah dipikirin. Dan menurut sebuah studi dari University College London, olahraga bareng pasangan itu lebih baik daripada sendiri. Nah, itu kan keren banget tuh. Olahraga bareng pasangan itu lebih baik daripada sendiri. Misalnya, gendongin istri dari garasi mobil sampai ke dalam rumah. Wih, keren tuh. Itu kan olahraga bareng pasangan. Jadi pas turun mobil biar romantis gitu ya. Yang, kamu jangan turun dulu. Kenapa? Ada sesuatu buat kamu. Ya. Terus kita... Kita ke seberang gitu kan, bukain mobil buat istri kita gendong. Pernah nggak gendong istri? Istri juga belum punya, gimana mau digendong? Makanya saya bilang nih, cinta dalam Islam itu cinta yang sah. Dan kenapa orang malu-malu ngomongin cinta yang baik kayak gini? Sementara orang nggak malu ngomongin cinta yang tadi yang negatif. Kalau saya sih pede aja ngomongin cinta yang sudah sah, karena itu bagus banget, luar biasa, rahmat dari Allah lah. Jadi kalau Rasulullah pernah gini nih. Pas Rasulullah bawa pulang Sofia, kan Sofia itu dinikahin setelah habis perang ya. Nah pas habis nikah, Sofia ini maaf di antara istri-istri Nabi yang paling tidak terlalu tinggi fisiknya. Dia agak-agak imut gitu, bukan unyu-unyu ya, imut. Nah pas Sofia mau naik ke atas onta, karena nggak sampai kakinya, akhirnya Nabi itu gini. Maaf nih saya praktekin dikit ya. Nabi itu duduk gini, tuh jantan banget tuh, keren banget tuh, gini loh. Jadi Nabi, Sofia, gitu kan, naik ke atas lutut
Nabi. Jadi Sofia tuh naik ke atas lutut Nabi, terus dibantuin satu kaki lagi sama Nabi untuk bisa naik ke atas onta. Kalau dalam bahasa sekarang, enggak usah gitu-gitu amat kan, mobilnya sedan, enggak perlu digituin juga kan ya. Kalau mobilnya sedan terus kita sok-sok duduk kayak gitu, apaan sih lo gitu kata istri kita. Udah aja kalau bahasa sekarang, maka bukain pintu mobil itu adalah ngikutin sunnah Nabi ketika Nabi mempersilahkan Sofia naik ke atas unta dengan bertanggakan lutut beliau. Itu kan romantis banget dan itu olahraga paling keren. Ternyata menurut orang barat aja, olahraga bareng pasangan itu lebih efektif daripada olahraga sendiri. Olahraga sendiri kan ceberut aja nggak jelas gitu kan ya. Kalau olahraga bareng pasangan itu luar biasa. Tadi salah satunya gendongin istri dari garasi sampai ke dalam rumah. Coba deh. Coba itu luar biasa. Saya sering soalnya. Makanya kenapa saya rajin lari apa segala macam biar bisa gendong istri. Terus yang kedua, cepat sembuh kalau lagi sakit. Gimana enggak? Kalau lagi sakit tuh cepat sembuh ketimbang yang jomblo. Saya pernah ngerasain jomblo tuh sakit tuh susah banget sembuhnya. Tapi kalau udah nikah, sakit malam itu juga sembuh. Pas datang, yang aku lagi sakit kepala nih. Yang mana? Kepala dipegang sebelah mana? Yang ini nih dipegang langsung sembuh kan? Yang lain yang sakit. Ya, memandang wajah pasangan itu ternyata bisa ngurangin sakit sampai 40%. Wah, luar biasa ya. Masya Allah, benar kata Nabi, ketika seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang, maka berguguranlah dosanya. Mungkin gara-gara dosanya berguguran, sakitnya sembuh kan? Salah satu penyebab sakit itu karena dosa kan? Jadi pas memandang wajah istri itu, dosa kita berguguran 40%. Dosa kita. Lalu ketika istri balas memandang dengan senyumannya, lalu istri datang ke kamar, maka itu berguguran lagi dosa. Lalu ketika mereka tutup pintu, gugur lagi itu dosa. Ketika titik, itu semua dosa itu gugur. Luar biasa ya. Islam sampai ke sana ngebahas, luar biasa. Jadi bukan hanya masalah have fun, senang-senang, tetapi ternyata ada hubungannya dengan tadi labelnya itu syariat banget gitu. Menurut studi di PLOS ONE, alasannya memandang wajah orang yang dicintai itu bisa mengaktifkan pusat reward di otak yang dapat memicu pelepasan opioid alami. Yang di bawahnya nggak usah dibaca. Oke, apa tadi? Cepat nyembuhin sakit hanya dengan melihat wajah pasangan. Sama kayak seorang ayah yang capek banget, tapi terus pas pulang ke rumah ngelihat wajah anaknya yang paling dia cintai kan, itu kan langsung hilang capeknya. Dan saya ngerasain banget. Kalau saya lagi capek pulang terus ngelihat Mutia atau ngelihat Yahya, apalagi bisa main-main sama Yahya walaupun capek, itu hilang semua masalah gitu. Karena cinta banget kepada anak, begitu juga kepada pasangan. Terus terhindar dari serangan jantung. Tuh, luar biasa, cinta bisa menghindari dari serangan jantung. Orang yang sedang jatuh cinta sering senyum-senyum sendiri dan berbunga-bunga. Nah itu bagus banget tuh buat ngurangin tekanan darah dan anti stres. Menurut hasil dari penelitian di titik-titik itu baca sendiri, duduk lama-lama dekat kekasih itu bisa nurunin tekanan darah. Bayangin, dalam penelitian lain ditemukan kalau orang yang udah nikah sering menghabiskan waktu bersama itu 12% lebih aman dari serangan jantung dibandingkan yang masih jomblo. Orang yang udah nikah 12% lebih aman dari yang masih jomblo dari serangan jantung. Tapi dengan syarat, kalau nikah terus sering di luar rumah, ya nggak berkurang juga resikonya. Tapi kalau nikah seneng bareng, kayak misalnya saya tuh suka kalau ngajar itu disamain jadwal ngajar saya dengan jadwal ngajar istri, biar berangkatnya bareng. Terus di mobil canda-candaan, apalah segala macam. Nah itu bisa nurunin 12% resiko serangan jantung. Terus juga, udah, ya, gitu aja deh pokoknya. Jadi orang yang nikah itu, cinta setelah nikah itu luar biasa. Dan cinta sebelum nikah itu hanya buat orang grogi, gak jelas gitu. Tapi insya Allah grogi itu akan hilang setelah menikah. Dan muncul adalah berbunga-bunga. Sekarang kita lihat sebentar tentang ilustrasi gimana laki-laki itu grogi banget. Grogi itu membuat menambah resiko bagi kesehatan dia ketika dia jatuh cinta ke orang yang belum sah bagi dia. Ini ilustrasi doang nih, gimana orang grogi kalau jatuh cinta. Ini luar biasa cinta itu. Ya, itulah kurang lebih orang yang lagi jatuh cinta itu serba salah. Saking luar biasanya perasaan jatuh cinta. Jadi kayaknya kalau orang normal ya,
nggak ada yang nggak mau ngerasain rasanya jatuh cinta. Kalau saya pribadi senang banget jatuh cinta, dan alhamdulillah kalau lebih halal lagi karena akad nikah tuh kan gampang banget, tinggal bilang saya terima nikahnya terus sah gitu kan ya, itu langsung jadi halal. Terus kita sesuka kita jatuh cinta aja tiap hari, ngelihat wajah istri kita jatuh cinta lagi, dapat SMS dari istri kita jatuh cinta lagi, pokoknya jatuh cinta aja kerjaan sepanjang hidup sampai jadi kakek nenek berdua jatuh cinta. Nah sekarang kita pengen bahas gimana nih biar kita yang udah nikah terutama bisa ngedapetin cinta yang berbunga-bunga seperti ABG. Karena kenyataannya banyak sekali bisikan setan yang bilang gini, kalau udah nikah itu cinta nggak seindah sebelum nikah. Soalnya udah sibuk dengan tanggung jawab, udah sibuk dengan bayar listrik, sekolah anak, segala macam. Itu jangan dengerin ya, itu waswasa setan. Kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu langsung baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Karena itu nggak benar. Jadi nggak ada cerita habis nikah cinta itu jadi kurang greget, jadi kayak plain aja gitu, kayak datar, hambar. Enggak, ternyata kalau orang paham trik-triknya apa yang diajarkan Nabi, justru setelah nikah itu cinta lebih sensasional daripada sebelum nikah. Nah gimana caranya biar ketika kita udah nikah nanti atau yang sudah nikah nih bisa merefresh lagi nih semangat cinta, sehingga terasa berbunga-bunganya tuh kayak pas masa-masa SMA misalnya. Kayak lagu semut merah, nah, gitu-gitu deh ya. Gimana cara ngedapatin cinta yang kayak gitu? Pertama, apaan nih? Pertama, kalau kita pengen ngerasain cinta yang indah setiap hari, mintalah kepada yang maha cinta. Please Allah, buat dia cinta sama aku. Minta kepada Allah, karena Allah lah pemilik cinta, Al-Wadud. Jadi jangan lupa tuh, kalau kita pengen dapetin cinta atau cinta kita berkurang, minta ke Allah, ya Allah please, saya minta cinta. Kamu minta apa ya hambaku, sepertiga malam cinta ya Allah, besok cinta, terus saja minta cinta. Karena itu energi yang luar biasa buat hidup kita, warna-warni dan indah gitu. Makanya pertama, minta sama Allah. Udah azan ya, nanti kita lihat sebuah adegan yang cukup menyentuh menurut saya tentang meminta cinta kepada yang maha cinta, insya Allah setelah sholat isya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita tadi sampai kepada nasihat pertama dari para ulama kalau kita pengen ngerasain jatuh cinta setiap hari. Kenapa penting banget jatuh cinta setiap hari itu? Tadi udah dibahas sebagian dari sudut pandang ilmiah, bahwa jatuh cinta setiap hari itu bisa buat seseorang lebih sehat. Nah kalau dilihat dari sisi yang lain nih, kata para ulama, ini penting banget nih kata-katanya nih. Cinta membuatmu selalu mampu melihat keindahan. Dan membuatmu selalu mampu mengeluarkan hal terindah dari dirimu. Ini penting ya. Cinta selalu mampu membuatmu melihat keindahan dan mampu membuat kamu mengeluarkan yang terindah dari dirimu. Ini cinta. Jadi kalau orang mencintai sesuatu, yang sesuatu dia cintai itu selalu indah di pandangan dia. Kayak misalnya kita cinta sama anak kita ya. Anak kita itu paling ganteng sedunia. Saya sering bilang, ya cowok paling keren se-Eropa. Saya bilang gitu kan ya. Kenapa? Karena saya cinta sama anak saya bilang paling keren se-Eropa, sedunia, paling pintar sedunia, pokoknya sedunia aja deh. Kenapa? Karena kita cinta. Dan kita kalau ada yang bilang, kok anaknya misalnya hidungnya nggak terlalu mancung ya? Enggak kok mancung. Nah bagi ayahnya kan itu mancung. Terus dibilang misalnya, kok kulitnya agak-agak mirip seperti ayahnya? Enggak lah, lebih terangan dia daripada saya. Pokoknya dilebih-lebihin aja, namanya cinta. Selalu ngelihat yang indah. Jadi kalau kita cinta sama pasangan kita akan selalu bisa ngelihat keindahan pada diri pasangan kita. Itu pentingnya cinta dalam pernikahan. Sampai Nabi juga ngelarang atau minimal memakruhkan pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta. Jadi jangan paksain anak kita menikah. Tanya dulu, kamu berkenan gak? Walaupun dia belum tahu cinta yang kayak gimana, minimal dia berkenan gak nih? Kira-kira ada potensi gak nih saya untuk jatuh cinta? Kan kalau gak ada potensi sama sekali susah ya. Wah dia mah bukan saya banget, susah juga. Makanya cinta itu bisa membuat kita ngelihat keindahan. Terus cinta bisa membuat kita mengeluarkan hal terindah dari diri kita. Kalau kita udah cinta, itu berbunga-bunga, kata-katanya juga jadi puitis. Udah gitu juga sikapnya juga jadi paling baik. Lebih baik dari kita sampai gak mengenal diri kita sendiri. Kok saya jadi baik banget gini ya? Gara-gara cinta. Makanya penting jatuh cinta setiap hari yang halal kepada pasangan. Salah satunya, please Allah, minta kepada
Allah SWT, pemilik segala bentuk cinta. Sekarang kita saksiin adegan tentang berdoa kepada Allah supaya dikasih cinta dan kita bisa mendapatkan cinta yang indah. Ya, kesimpulannya kasihan banget ya lulusan Kairo ya. Kalah sama pemuda hijrah. Luar biasa nih. Pelajaran pesan moralnya adalah kalau kita punya masalah, terutama masalah cinta, maka solusinya itu cuma satu, sholatlah. Fasta'inu bis sabri wassalah. Jadi minta tolongnya sama Allah dengan sholat. Udah aja kalau misalnya kita lagi ada masalah, saya pengen sama menikahi perempuan itu, cuma kayaknya nggak selevel nih. Udah biar selevel, sholat. Gitu. Bukan biar selevel terus kita caper atau pakai berbagai macam pencitraan. Enggak, sholat aja. Nanti Allah akan buat jalan-jalan yang min haitsu la yahtasib, gak terduga-duga. Jadi ini cerita nih pemuda hijrah banget nih. Dari rockers kemudian jadi seorang yang rajin ke masjid karena ada seorang perempuan yang namanya Sarah yang dia cintai dan Allah mempertemukan dia. Ini mudah-mudahan bisa terjadi juga di Al-Latif insyaallah. Aminin ya akhwat ya. Itu yang pertama ya, doa sama Allah. Yang kedua, say I love you. Nah, pernah nih ada seorang sahabat lagi duduk sama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Terus sahabat ini bilang ke Nabi, ya Rasul, saya itu cinta sama laki-laki itu karena kesolehannya. Jadi cinta karena Allah. Terus Nabi tanya, kamu udah kasih tahu ke dia kalau kamu cinta sama dia? Belum, kata dia. Kata Rasul, kalau kamu mencintai seseorang, katakan kepada dia, ana uhibbuka fillah. Kalau kepada sesama laki-laki, kalau kepada perempuan kan bukan ana uhibbuki fillah, I love you. Kan gitu aja ya, biar lebih berasa gitu kan. Say I love you. Jadi yang udah nikah nih, coba tanya muhasabah diri kita, sehari berapa kali kita ngomongin love kepada pasangan kita? Harusnya minimal setiap hari itu sekali. Dan alhamdulillah saya sampai hari setiap hari masih ngomongin love, tapi dengan cara yang kreatif. Jangan cara yang sama, kalau cara yang sama mah basi ya, 3 kali udah gak enak. Coba yang kreatif, mikirin, oh hari ini saya pengen ngomongin love-nya itu, tiba-tiba pas dia keluar rumah di sendal tuh ada kalimat I love you misalnya gitu. Di sendal gitu ya. Kalau atau pakai agak-agak bahasa gombal gitu kan. Kamu tahu nggak paku apa yang paling dalam misalnya? Paku apa? Paku cinta padamu gitu kan. Kan jadi aduh kok ada. Jadi berasa gitu kan. Jadi say I love you itu yang sering gitu. Bilang I love you kepada yang bukan pasangan itu nggak berpahala. Tapi bilang I love you kepada pasangan itu pahala. Dari sisi mana besar pahalanya? 1, nyenengin hati orang yang beriman. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu menyenangkan hati orang lain. Nah, menyenangkan hati orang lain, kalau istri itu luar biasa pahalanya. Jadi agak-agak kreatif. Gombal-gombal dikit, tak apalah. Gombal warming, gak pernah gagal tuh. Tuh, barusan gempa ya? Enggak deh kayaknya. Ah masa? Iya enggak gempa. Jantung aku tahu yang gempa gara-gara kamu. Nah kan. Jadi gombal warming itu gak pernah gagal menurut saya. Saya alhamdulillah beberapa kali ngegombal berhasil gitu. Selalu bisa buat ceweknya berbunga-bunga dan itu nyenangin hati dia dan bertambah cinta kita. Jadi gombal aja deh. Tapi gombalnya tuh yang tulus. Karena ada gombal yang benar-benar lebay, tapi ada gombal yang tulus. Kalau gombal yang tulus tuh kita perhatiin dulu. Kayak saya pas lagi jalan sama istri saya di toko buku. Saya duduk aja dari jauh perhatiin. Pas udah nanti ketemu dia, kenapa ya aku kok pas di toko buku tadi gak nyaman banget? Kenapa? Sakit ya? Kata dia gitu kan gitu ya. Enggak, soalnya aku ngerasain jantung aku tuh gak ada di dalam. Soalnya lagi jalan-jalan nyari-nyari buku kamu gitu kan. Itu kan terasa, oh ya gimana gitu. Ya Andre Taulani gitu deh. Tapi saya nggak ngelihat Andre Taulaninya ya, emang spontan aja keluar. Pertama memang dulu ada bakat sastra dikit, ditambah lagi berbunga-bunga katain aja. Insya Allah itu akan membuat suasana hidup kita tuh jauh lebih nyaman. Dan Nabi itu ngegombal dengan Aisyah, cuma gombalnya Nabi dengan Aisyah itu bentuknya beda. Karena emang Rasulullah gombalnya Nabi ke Aisyah misalnya, ini gombal dalam makna positif ya. Nabi manggil Aisyah, ya Humaira, hai perempuan yang wajahnya merah-merah gitu kan, itu gombal banget. Terus ya Aish, atau kalau kata orang Sunda apa? Ya Ais, kan itu ya Ais itu yang cantiknya itu luar dalam gitu. Jadi
bahasa-bahasa gombal warming ini harus jadi dilatih dari sekarang nih latihan ya. Tapi latihannya sendiri dulu di cermin. Kira-kira saya kalau lagi gombal di cermin kelihatan nggak kalau saya bohong gitu. Jadi biar bagus nanti pas udah nikah. Itu bagus banget, luar biasa kalau kita bisa ngucapin I love you kepada pasangan kita setiap hari lewat SMS. Tapi yang luar biasa juga tuh bisa lewat bunga. Kenapa? Kata para ulama, bunga bagi perempuan adalah sihir. Bunga untuk perempuan itu adalah sihir. Hampir tidak ada perempuan yang gak suka bunga. Jadi kalau kalian pengen nyihir cewek, pakai bunga. Tapi cewek yang dimaksud di sini adalah istri. Jadi kasih bunga. Saya pernah tuh agak-agak lucu sih. Saya bawa pulang bunga mawar pas lewat di Unpad tuh, lagi banyak jual-jualan bunga tuh. Saya beli. Pas saya bawa pulang ke rumah, memang timingnya gak jelas sih. Timingnya pas istri saya lagi pindahan rumah. Kasih bunga, coba bayangin tuh. Lagi pindahan rumah, ada bunga nih di jalan, beli deh. Lalu pas sampai di rumah, yang ada kejutan buat kamu. Apaan? Udah tutup mata dulu aja. Tapi udah pasti tahu lah, pasti hadiah biasa-biasa aja. Karena saya nggak sanggup beli yang mahal-mahal. Terus pas dia buka matanya, bunga beli di mana? Pokoknya nggak usah tahu. Ya makasih ya. Terus apa gitu kan ya? Apanya nggak usah dijelasin. Nah udah gitu kan lagi repot tuh pindah-pindahan, ngepek barang. Besoknya saya tanya, bunga kemarin mana? Aduh, ketinggalan di rumah yang lama. Kan itu gak keren banget tuh. Makanya kalau mau ngasih bunga, cari timing yang lebih tepat gitu. Pas lagi ulang tahun atau apalah. Jangan setiap hari ngasih bunga, setiap hari ngasih bunga. Emangnya saya tukang kebun, kata istri kita. Ya, itu gombal warming. Nah, ini penting nih. Jaga pandangan. Terutama buat yang udah nikah. Kenapa? Ternyata benar. Orang kalau misalnya dia keseringan ngelihat gitu, banding-bandingin, itu nggak akan bagus rasanya untuk cinta dia kepada pasangan dia. Jadi kalau kita pengen ngerasain cinta yang berbunga-bunga, jangan terlalu banyak ngelihat cewek yang lain deh gitu. Udah lihat aja cewek yang ada di rumah kita, liatin aja yang lama. Tapi yang lain-lain nggak usah diliatin. Kalau ini mah ngintip ya, nggak ngelihat. Tapi nggak usah diintip juga, pokoknya nggak usah dilihat. Kenapa? Karena makin sering kita ngelihat yang lain, itu akan ngerusak perasaan kita kepada pasangan kita. Dan itu benar firman Allah di surat An-Nur. Hendaklah orang-orang yang beriman itu menundukkan pandangan. Ternyata fungsinya bukan cuma untuk menjaga hasrat kita, tetapi juga bisa menjaga cinta kita kepada pasangan kita. Oke? Lanjut. Ini nih. Cinta itu berkorban. Ya kurang lebih gitulah. Ya, nggak usah dijelasin ya. Jadi walaupun berat, ya dinikmati aja, namanya cinta. Ternyata benar, orang kalau misalnya pengen ngerasain cinta yang lebih dahsyat, dia harus berkorban dulu. Karena ketika kita berkorban, kita jadi punya rasa memiliki yang besar. Sehingga makin besar pengorbanan, makin gak mau putus, gak mau ditinggalin. Karena kita udah ngasih habis-habisan. Bandingin aja cinta ibu dengan cinta ayah kepada seorang anak. Itu lebih besar mana? Lebih besar ibu rata-rata ya. Kenapa? Karena ibu berkorbannya lebih ketimbang ayah. Kalau ayah mah paling cuma ngasih nafkah. Kalau ibu dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan fisiknya, semuanya lah. Dia ngasih susu demi untuk bisa nyusuin anaknya yang banyak susunya. Dia rela jadi gendut, jadi gemuk demi anaknya. Padahal dulu dia jaga badan banget. Sekarang gak apa-apa deh saya agak-agak gemuk. Yang penting anak saya dapat susu yang banyak. Kan berkorban tuh. Sehingga cinta ibu itu gak terbalas. Jadi kalau kita pengen ngerasain cinta yang besar, berkorban. Insya Allah kita akan muncul tuh. Saya kok gak bisa punya perasaan ya, berarti kurang berkorban. Korban lagi. Insya Allah akan muncul. Nih, ini penting banget nih. Genggam tangannya. Pernah nggak yang udah nikah nih saya tanya ya? Yang belum nikah jangan. Pernah nggak baca Quran sambil genggaman tangan? Saya mah suka kayak gitu tuh. Malah kemarin seandainya saya nggak marahin fikih, udah jadi tuh. Kemarin saya sholat sama istri ya, sholat sunnah. Pengennya sholat sunnahnya tuh rangkulan gitu. Kan keren banget ya. Cuma nggak boleh. Apa-apaan nih kata Allah, sholat sunnah kayak gini gitu. Pengennya sih sholat sunnah, yang kita sholat sunnah sambil pegangan tangan boleh nggak ya? Kan kamu ustadznya, kata istri saya. Iya sih, saya ustadznya, tapi saya nggak tahu ada fikih kayak gitu. Akhirnya udahlah, nggak usah pas sholat sunnah pegangan tangannya. Pas zikir, tilawah Al-Quran kan enak tuh. Baca alif, lam, mim, tangan pegang terus tuh. Kan enak tuh kan, luar biasa tuh. Makanya nikah deh, insya Allah bisa ngerasain. Pokoknya malam ini jomblo abis lah. Saya baru ngerasain sholat yang bersentuhan
Kalau biasa kan kita soft itu kan sentuhan cowok-cowok gitu kan ya. Biasa aja lah, sentuhan Allahu Akbar, sentuhan ininya nempel karena soft yang baik itu yang rapat. Pernah nggak sholat soft yang rapat itu dengan istri? Itu kan lebih dahsyat lagi tuh men. Sholat ininya ketemu dengan lengan istri kita. Aduh, sholatnya tuh bisa baca 1 juz biar lama berdirinya kayak gitu terus gitu. Di mana saya ngerasain itu? Di Masjidil Haram loh. Ternyata di Masjidil Haram itu ada spot untuk orang sholatnya itu couple, berpasangan. Oh, kalau pengen tahu di mana spotnya, umrah bareng kita. Insya Allah nanti ada umrah backpacker. Saya kasih tahu di mana spot sholat berpasangan di Masjidil Haram itu ada. Saya baru tahu pas saya umrah bareng istri saya, duduk aja nungguin sholat subuh di tempat itu. Saya nggak tahu kalau itu spot untuk pasangan. Pas udah mau iqamah, datanglah petugas-petugas askar yang perempuan. Katanya, suami istri kata dia. Ya ini istri saya. Oh kalau istri suami istri rapat kata dia. Disuruh rapat malah. Oh iya rapat. Di dalam Masjidil Haram. Itu luar biasa. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita udah nikah. Makanya nggak bisa kalau yang belum nikah. Tetap aja syaratnya nikah. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya. Udah aja besok nikah deh insya Allah. Nih, keren juga nih. Bercanda sama istri. Apalagi kalau suami istri keren gini kan, dua-duanya. Apa kata Nabi? Segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan sia-sia. Kecuali 4 hal. 1, suami yang bercanda dengan istrinya. Itu gak sia-sia. Segala sesuatu yang gak ada zikirnya itu sia-sia. Kecuali suami yang bercanda dengan istrinya. Nabi pernah gak bercanda dengan istri? Sering banget. Salah satu adegan bercandanya Nabi ketika lagi perjalanan dengan Aisyah, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan ya, duluan. Sahabat pada pergi duluan, Nabi tinggal sama Aisyah berdua. Aisyah, kita lomba lari yuk, gitu. Kan itu bercanda, lomba lari tuh. Aisyah masih kurus, Aisyah menang. Bukan menang sih, Nabi ngalah aja demi Aisyah. Menang tuh Aisyah, tuh aku menang, segala macam. Aisyah senang, ya udah gitu. Kali yang akan datang, Aisyah udah agak gemuk. Diajak lomba lari lagi, Aisyah udah nggak bisa lari yang kenceng. Akhirnya Rasulullah menang, akhirnya ledek-ledekan, gitu-gitu. Nah, ini artinya bercanda. Dan rumah tangga itu harus dihiasi dengan canda tawa. Jangan serius-serius amat. Asal ketemu yang dibahas listrik, telepon. Nggak seru atuh ya. Ngebahas itu mah ntar aja deh. Habis makan, nih makan juga belum udah ngebahas telepon, listrik, anak sekolah segala macam. Aduh, kalau ketemu itu canda. Tadi balik lagi ke gombal ya. Ya kurang lebih seperti itu. Yang terakhir. Beli roti, pisang, mangga, apel, sama hamburger segitu aja takut gemuk. Apa nih pesannya? Terutama untuk yang akhwat ya, jaga badan, itu penting banget. Karena gimana juga, hal ini salah satu kecantikan perempuan itu salah satunya di fisiknya. Sehingga kalau misalnya setelah nikah kan kenapa kok jadi kurang ada sensasi hubungan suami istri? Karena salah satunya nih, karena perempuan setelah menikah kurang memperhatikan fisiknya lagi, udah nggak kayak dulu pas sebelum nikah. Apalagi udah pernah hamil, menyusui, melahirkan, udah males lah treadmill lagi. Nah sekarang kita niatkan fisabilillah. Jadi jaga badan itu lari, renang dan segala macam, biar selalu kelihatan cantik. Karena emang gimana mau ngelakuin adegan-adegan yang saya bahas di atas kalau tidak, coba bayangin istri kita beratnya misalnya 90 kilo. Mau olahraga ngangkat dari garasi sampai ke rumah kan susah kan ya? Udah diseret aja deh gitu kan. Kan nggak seru kalau diseret, lebih seru kalau digendong gitu. Jadi nggak bisa digendong. Banyak adegan yang nggak akan seru kalau kita istri nggak jaga badan. Jadi benar banget tuh kalau cewek itu buat yang si perempuan buat waidu juga. Waidunya tuh treadmill, berenang atau minimal olahraga ringan lah supaya bugar juga, sehat dan itu luar biasa. Itu ya teman-teman sekalian. Kesimpulannya apa? Ternyata saat jatuh cinta setelah menikah itu jauh lebih mempesona, lebih keren daripada sebelum nikah. Dan ternyata jatuh cinta itu salah satu rahmat Allah, anugerah Allah dan diatur dalam syariat. Ada banyak tips dari para ulama sehingga gak usah khawatir. Menikah itu justru akan menambah gairah cinta, tidak akan mengurangi gairah cinta. Jadi nikahlah besok juga, insya Allah ya. Sebelum kita tutup nih, ada beberapa pengumuman. Pertama, ada kabar berita duka. Kemarin alhamdulillah setelah kita membantu emaknya atau ibunya Pak Hidayat di rumah sakit, alhamdulillah terkumpul berapa puluh juta gitu ya. Dan operasinya sukses alhamdulillah. Tetapi akhirnya kemudian dibawa pulang. Seminggu setelah dibawa pulang, emaknya Pak Hidayat meninggal dunia.
Jadi baru seminggu yang lalu meninggal dunia. Jadi malam ini kita coba sama-sama doain emaknya Pak Hidayat. Yang kedua, insya Allah malam Ahad ini kita akan ngadain Qiyamul Lail lagi. Karena udah 2 minggu insya Allah masuk ke juz 5. Jadi bagi yang punya waktu, ayo kita malam mingguan di Masjid Al-Latif, Qiyamul Lail, 1 juz, dan mudah-mudahan kita mau nangis bareng-bareng dan minta jodoh pada Allah, cinta kepada Allah insya Allah. Terus yang ketiga, saya pengen tanya ke yang cewek-cewek nih, yang akhwat. Posisi akhwat sekarang dengan ada dikasih tempat khusus di atas, itu lebih nyaman atau seperti dulu aja di bawah? Berarti, oh kelihatan saya ya? Mungkin minggu depan yang akhwatnya, kalau bisa yang masih muda nih, yang gak terlalu uzur, silahkan nanti tempatnya di atas, biar ikhwannya semuanya kebagian tempat juga di bawah, gitu ya. Terus itu aja paling. Dan doain mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi nih untuk parkir kita, supaya juga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita gak merasa terganggu karena keadaan ini, dan ini di luar kemampuan kita juga. Mudah-mudahan sama-sama nanti kita carikan solusinya. Gimana taklim tetap berjalan, kita bisa nuntut ilmu, kita bisa bareng-bareng di masjid, tetapi tidak mengganggu orang lain. Insya Allah akan kita terus carikan pola yang terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ayo kita sama-sama tutup dengan doa. Pertama doa untuk diri kita, keluarga kita, emaknya Pak Hidayat, kaum muslimin di seluruh dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله على نعمة الأخوة اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا ودود يا ودود يا ودود نسألك الود يا ودود نسألك الود يا ودود ارزق بيننا مودة يا ودود نسألك الرحمة يا رحمن يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا تواب تب علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين في مصر. اللهم انصر المسلمين في روهينيا. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم استر عورات نساء المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة